Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, we still win the game. Ya Dopot, saya masih dalam rangka menyambut AFF Championship 2024. Kita tetap konsisten bikin konten-konten juga di tengah-tengah AFF kita live, tapi kita tetap ada episode-episode baru. Dan kali ini dalam rangka upaya menghabiskan cicilan Panji, saya Panji coach, kalau lu kan udah gak ada cicilan. Kita memanggil Panji yang rajin sholat. Kalau yang ini, oke, welcome Panji Pragiwaksono. Hey, PS, PGS. Sholat, Panji nggak sholat. Framingnya salah ini. Panji nggak ada cicilan, Panji ada cicilan. Iya. Panji botak, Panji gondrong. Iya. Mungkin Mas Panji nggak tahu karena kenapa ini studio. Panji. Amerika gue di studio doang. Dia ke Amerika. Jadi kenapa ada julukan-julukan itu Mas Panji? Karena gua sama Justin waktu memulai program yang lain ada namanya The Derby, kita berdua kita tuh dapat job IRL. Jadi pas Euro kita diterbangin tuh ke Berlin. Nah, Panji jaga studio. Jadi dipanggil L Studio. Kenapa dia nggak diajak? Karena kontraknya dari awal sama mereka berdua. Gue baru talent tambahan. Itu kan alasan mereka untuk keluar. Alasan mereka. Nah, tapi nanti hati-hati lu. Nanti ke Sydney dia yang berangkat. Nah, tiba-tiba gue dikasih title El Aris. Karena dia baru aja jadi gini. Atau aja. Diem lo. El Aris ya. Ini gue jelasin. Gue itu nyaris nggak pernah nonton film Indonesia, kecuali yang main gue kenal. Ibnu Jamil biasanya. Iya, aneh tapi film gue lu tonton nggak? Kalau ada lu pasti gue tonton karena gue kenal lu. Udah nonton belum film gue? Ada salah satu yang bentar. Nggak, udah langsung ngeles ini. Enggak, benar-benar ada dulu. Kok ada Panji di sini gue matiin langsung. Ngantuk ah. Enggak, jadi gue nonton salah satu yang gue tonton Ipar Adalah Maut. Oke, dan itu gue nggak ke bioskop, gue nonton di Netflix. Film fenomenal itu. Iya, yang main si Deva kan. Nah, Deva Mahendra. Ya kita kenal Deva udah lama. Jadi ada Deva, oke, nonton. Filmnya itu kan sangat religius ya. I mean perannya. Nah, Deva ini kan di situ sebagai peran house apa? Suami sempurna lah. Suami sempurna ya. Mas Haris. Ya, Mas Mas Haris. Terus akhirnya Iparnya Dimbat kan? Goyang. Dia. Pas ngeliat kayak dia. Anjing. Enggak ada. Ini orang sosok suci tapi parah banget tuh. Gimana mau sosok suci? Orang dia sholat juga Jumatan Nah, doang. pendukung nomor 3 tapi nggak sholat. Wah gila. Off brand, bro. Nggak punya dari Padang, orang tuanya dukung PKS, kalaupun PKS, oke. Itu hak semua orang kan. Tapi ya tingkah laku kayak El Aris itu. Apa kayak El Aris itu dia. Nah, itunya gue bela diri nih. Embat iparnya mah enggak, tapi jumatannya iya. Tapi yang paling penting dukung 03-nya iya. Jadi ini Mas Panji konteks. Mungkin yang lu embat bukan ipar, yang lain yang Panji Pragiwaksono kok nggak bantuin gue ya? Padahal kan sama-sama pemilih 03. Iya. Gak usah sombong lu. Kalau dia dibayar. Dia dulu 03 lagi dia. Jadi konteksnya di kita ini 03. Ya. Jangan sebut gue masih netral. Ya, bohong lu. Beda tongkrongan. Jadi dulu kita punya program lagi sama Pangeran Sihaan bertiga. Tiga-tiganya milih presiden yang beda. Jadi gue milih 03, si Pange 01, dia 02. Jadi itu dijadikan lah sama netizen sebagai sebuah keberagaman sekaligus banter-banteran. Itu di setting. Kalian bertiga milih yang enggak. Emang itu pure. Dari hati Emang itu. pure. Itu dari hati. Jadi dari hati. Kalau lo kan dibayar buat ngebela satu kan. Salah. Gila lu. Gua tahu soalnya nih kalau ada Justin lu berdua viral nih. Mesti hati-hati. Per video ini dibuat yang udah masalah langsung mereka. Ya benar. Tapi semua kehormatan masih ada Panji sini karena gua selalu setiap siaran. Bacot. Panji udah gak stand up lagi. Panji udah gak nangkap ular lagi. Pasti lu dan juga Panji yang ular itu selalu menjadi
apa role model seorang Panji. Lu pernah masih digituin kan, Ji? Panji ular sih ya, Panji lu sih. Maksudnya emang ini menjadi role modelnya Panji gitu, menjadi paling Jangan OP. celah-celah teman gue ini satu klub sama gue. Wey, berdebak kita. Sama-sama di bawah Kapten Zalim. Mantan-mantannya ini. Galak tak perlu. Tapi ya ini kami, gua mengakui permainan dia di lapangan. Gua nggak tahu dia mengakui permainan gue di lapangan. Striker jago ini. Oh, dia jago, Ji. Bener-bener destroy banget. Bro, kalau lagi nggak jet lag. Iya. Kalau jet lag bangun doang. bola doang dong. Enggak, tapi dia nutup screening backnya tuh bagus banget kan, badannya gede kan. Tiba-tiba nutup bolanya cepet gitu. Gua pikir 45 tahun kayaknya udah lambat gitu. Gak usah dipuji, kita tunggu aja satu lapangan Gus. Anda pikir saya tidak ngeliat klip-klip Anda main bola? Ini seru nih. Keren dong untuk 57 tahun. Lumayan Coach, cuman hati-hati aja. Belakangan ini banyak yang kesambar petir lagi. Lu mungkin jantungan enggak, kata Tuhan gue sikat sekarang juga. Lu lihat ada yang 6 jatuh di lapangan tuh. Hati-hati Coach. Aduh, ngeri banget tuh ini Bandung juga pernah ada yang kemarin nih. Iya. Itu di seluruh dunia itu. Ada ya. Iya. Menjadi Itu korban. kendalanya apa sih? Pool besi ya? Enggak itu sesuai aja. Sesuai aja. Ah benar. Iya, enggak ada hubungan sama pool. Kalau ada petir, lu lindungin Koci ya. Ya anjing. Gue Enggak, rambutnya naik. jadi the flash dong. Kalau dia yang kena, kan kita nggak ada channel, Ji. Oh, iya, Kalau iya. gue yang kena, ntar nggak ada yang cari duit, Iya, Ji. iya. Jadi lu udah. Oke, siap. Kalau nggak ada dia jelek semua nih. Lu pikir lu ganteng? Enggak ada yang dibully. Iya, cakep sendiri nih. Flamboyan, gue iri sama rambutnya. Ya. Gue mendingan ada rambut putih dah daripada botak. Tapi lu botak dari kapan, Ji? Gue ngebotakin pala 2020. Kan lu sempat gondrong juga dulu kan? Maksudnya agak SMA bro. enggak waktu udah jadi presenter udah masih kayak agak gondrong juga, bukan yang gondrong gini tapi ya kan? Dikit. Gue beneran gondrong waktu SMA waktu di Gons. Tapi kan Oh. lagi tren kita sekarang. Apa namanya? Yang ke Turki. Tanam Oh, rambut. iya lo gak pengen gitu? Kayak Wayne Rooney gitu, Wayne Rooney. Gua Feral paling Bramasta Cogan aja udah duluan tanam loh, bro. berarti kurang ganteng kalau kayak gitu. Kalau ganteng mah secure Iya, aja. betul, pede aja. Iyalah orang ganteng. Bahkan gue Bro, punya rambut gue botakin. Bro, David Beckham rambutnya apapun juga ganteng, bro. Iya. Tapi kan dia tanam rambut, Ji. David Beckham. Iya, Beckham iya. Emang iya? Nambahin dia udah boleh botak Yang juga. udah Yang duluan. gue tahu Rooney. Rooney ya. Iya. Beckham juga, David Beckham Beckham juga. nggak tahu. Tapi gue pernah transit Turki, terus dari Turki ke Jakarta apa ke New York. Gue ngelihat pala-pala yang ada di situ. Gue bilang sama diri gue sendiri, gue ogah jadi bagian pala-pala itu yang ada apalah habis dioperasi Iya, gitu iya, ya. iya, bekas Kenapa jahitan. ditawarin gue? Iya, iya. Ditawarin gratis. Gue baru balik dari Istanbul, tapi memang pas gue jalan gue lihat ada beberapa kelihatan lah itu. Iya, jahitan-jahitan gitu ya. Kelihatan. Yang keren itu adalah pria-pria botak yang baru keluar dari Istanbul tapi nggak digituin. Itu keren. Wah. Dia udah nyaman sama dirinya sendiri. Ya dong, ini masa percaya diri aja. Udah berdamai dengan diri sendiri ya. Iya, lagian gue pelawak, ngapain gue ganteng-ganteng amat. Tapi lu sekarang masih melihat diri lu sebagai pelawak? Enggak, Ji? santai bisa. Emosi banget. Lu masih melihat diri lu sebagai pelawak? Oh jelas bro. Masih. Gila lo bro. Bukan aktor? Ah kurang lagi. Enggak, lu kan udah dilakuin kan, Betul, ya kan? betul. Bisnis udah, pelawak udah, aktor Iya. udah. Lu melihat diri lu paling yang OP-nya yang mana? Komedian Bukan lah. Satu, politician. Politician. Pundit nggak dianggap gue? Kurang. Belum. Gak akan, Kalau gak akan. Pundit dibully sama dia Nggak pasti. akan, nggak akan. Karena MU timnya lagi di bawah sekarang kan. Gak akan. Dia, gue sih komedian lah. Komedian. Karena Ya? komedian. Lalu sekarang juga lagi di Amerika kan, sekarang lagi mengadu nasib di sana ya. Betul. Wah, mungkin mengadu sih bukan istilah yang tepat Bukan ya. istilah yang tepat. Karena kehajar mulu nih sama kehidupan. Iya. Nggak ada nasib baik malah bisa dihajar tuh. Tapi memang dari 2022 Januari. Oke. Iya. Lalu gimana sekarang progresnya di sana setelah 2 tahun menjalani di Amerika gimana? Pelan bro. Pelan. Merangkak. Kan gue selalu bilang, puncak gunungnya Indonesia itu kaki gunungnya Amerika. Oke. Lu mau direktur, mau apa di sini nggak ada nilainya di sana. Lu bilang, saya di Indonesia, saya direktur bank apa gitu Nggak ya. ngaruh. Seorang Amerika, bank apaan tuh? Kagak ngaruh. Iya, gue mau narik informasi apa coba dari bank itu nggak Iya. ngaruh gitu. Jadi Gue itu susah. kan 5 tahun beruntun ke Amerika ya. Jadi gue udah paham, gue punya berapa teman di sana. Keliling-keliling, nggak Gua cuma paham. New York. Di beberapa Keliling semua, Keliling-keliling. all big cities lah kan, Ya. gue city boy. Iya, iya. Dan gue bilang, makanya gue berkali-kali bilang, gue salut sama orang kayak Panji ini dan orang Indonesia lainnya yang berani ambil step untuk mengaruh. Karena kehidupan dia, gue 20 tahun di Eropa,
kehidupan di Eropa itu masih manusiawi. Iya. Jadi you don't have a job, lu masih bisa dapat tunjangan dari Ya, pemerintah. infrastruktur sosialnya Eropa bagus. Luar biasa. Amerika, lu nggak punya duit, you die. Bener-bener you die. Gue lihat dokumentasi di California ya. Ini ibu-ibu tinggal di mobil, di parkirannya Walmart atau apa yang khusus. Si has a job loh. Dia itu punya kerjaan yang gajinya mungkin 3-4 ribu, sewa rumah di sana 3.000-3.500. You die kalau lu sewa rumah. Iya. Gila. Makanya kalau apalagi gue lumayan tahu New York lah. Kehidupan di sana itu keras. Dalam arti ya lu nobody cares about you lah. Ya. Kasarnya begitu. Ya. Kalau lu berasa tadi off air kita sempet ngobrol bentar. Kalau lu sebagai komedian, lu boleh top TOP di Indonesia. You are top di Indonesia. Masuk ke sana, lu mulai dari nol. Nobody care about you. Lu mau bahasa Inggris sehebat apapun, nobody care about you. Obstacles-nya apa? Artinya you have to work Obstacles-nya apa? Apakah selera jokes-nya? Apa memang culture-nya beda? Ya pertama-tama ya New York itu kan pusatnya stand up comedy. Keseniannya lahir di situ. Yang berarti semua orang yang pengen jadi stand up comedian ada di situ. Betul. Semua orang yang sudah jadi stand up comedian legendaris juga di situ. Chris Rock tinggal di situ, Eddie Murphy tinggal di situ, Jerry Seinfeld tinggal di situ, udah pada di situ semua. Jadi ketika gue di situ, gue harus bertarung sama semua orang. Nggak ada orang bilang ngapain lu baru datang tiba-tiba pengen masuk ke comedy club. Iya. Semua juga pengen kali. Iya. Jadi Iya. bertarung itu jadi ribet gitu. Tapi untungnya gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Kisah soal gue pindah ke Amerika itu nyampe. Jadi mereka tuh dengan cepat respect sama gue. Setelah mereka sadar si Panji ini siapa. Of course, ya. Jadi mereka, gue denger lu katanya udah terkenal di Indonesia terus pindah ke sini. Iya, ngapain gitu. Jadi itu tuh mempermudah gue untuk mingle sama mereka. Mereka membuka pintu mereka ke gue karena mereka they respect the hustle. Gitu. Tapi memang berat banget. Tapi motivasinya apa sih, Ji? Awalnya lu pindah ke Amerika, apakah memang lu pengen keluar dari zona nyaman? Sukses lah. Iya, pengen lu nggak cukup sukses di sini, jadi pengen sukses di sana. Justru- Duitnya nggak cukup di sini. ada banyak jawaban nih. Ini Why bother taking a hard route? Iya, ketika lu udah ada zona nyaman di sini. Nah, masalahnya emang bukan zona nyaman yang dicari kan. Kalau lu suka ngelakuin sesuatu, lu kan pengen ngelakuin itu lebih sering lagi. Kalau gue suka stand up, maka kan ideal buat gue pindah ke sebuah kota di mana gue bisa sesering mungkin stand up. Oke. Di New York setiap harinya, termasuk di hari Senin, hari Selasa, itu ada lebih dari 80 show. Wow. Show. Belum open mic. Open mic ada 20-30 show per hari. Berarti kan ada tempat untuk gue stand up banyak banget. Happy dong. Iya. Tentu pendakiannya panjang, tentu berat. Cuman kan when you love what you do, you know, it's fun gitu. Bahkan anyep-anyepnya aja lucu gitu buat gue, menyenangkan. Bersyukur anak-anak gue udah mulai betah. Tadinya enggak, gue stres tuh. Kalau mereka bilang, ayah nggak mau pulang, gue bingung tuh. Iya. Gimana ya? Gue tinggalin ini berat, gue balik juga berat. Tapi untuk mereka udah mulai betah, jadi gue punya waktu yang cukup lega untuk ngebangun karir gue. Gitu. Jadi lo targetnya di Amerika ini untuk berapa tahun? Apa memang Selamanya. Emang pengen for good tinggal di sana? Iya, selamanya. Anak gue aja nih, kalau misalnya gue ngukur anak gue yang cewek, sampai dia selesai kuliah tuh masih 9 tahun lagi. Oh. Dan kalau gue 9 Anak tahun, lu berapa sih? 2? anak gue 2. Yang cowok tahun depan kuliah, yang cewek tahun depan SMA. Setelah dia SMA 4 tahun, dia akan kuliah. Kuliah mungkin 4 tahun, berarti masih mungkin ya 7-8 tahun lagi. Tapi kan kalau gue udah di sana 8 tahun, ngapain balik? Iya. Tanggung udah 8 tahun ngebangun karir, ya lanjutin. Iya. Tapi masih berarti lo udah punya planning untuk financial lo udah ke depannya udah matang tuh berarti ya? Kalau plan sih mateng banget. Kalau karena kan plan mateng, realisasi nih. Gue pernah baca statement dari lo, I don't know if it's bener atau enggak. Lo bilang, gue mulainya gue tinggal di Queens. Ya, Kalau ya, gue gagal, gue akan cari rumah di mana. Kalau gue gagal, kalau perlu gue tinggal di Bronx. Ya, Staten Island Ya, ujung-ujungnya. ya saya tenang masih aman. Lu tinggal di Staten Bronx, gila men. Staten Island masih Masih oke lah. Masih kayak Queens. Iya. Lu tinggal di Bronx, lu hidup tiap hari aja, lu nggak dirampok aja udah Iya. bagus. Di Bronx kalau jalan jangan ngeliat handphone, men. Waduh. Jangan ngeliat handphone karena langsung dikasih turis nih. Kalau turis kenal lo.
belaga ngerti aja jalan-jalan. Karena kan ada banyak PD. Iya, Yankee Stadium di sana, terus udah gitu Apollo Theater juga di Bronx gitu. Kalau di sana tuh jangan lihat itu, nanti jadi target. Tapi memang betul. Jadi artinya lu punya target yang tinggi, lu lakukan segala sampai benar-benar nggak bisa asumsi lu butuh waktu lama lah. Iya. Lu lakukan segalanya pokoknya sampai lu benar-benar nggak punya duit untuk bisa survive di sana. Iya. Semoga lu bisa survive dan Yeah. I think you can. Tapi gue inget tiba-tiba jadi di Belanda itu banyak petinju yang ke Amerika. Dan gue rasa 80% gagal. Karena memang di dunia tinju di Amerika itu nomor 1 lah. Iya. Ya sama kayak stand up comedian. Siapa yang nggak kenal Chris Rock dan Amerika lain-lain. ya pusatnya. Jadi it's a tough battle. Iya. Tapi benar, gue pokoknya sekarang gue tinggal di Queens. Sekarang rumah gue harus gue akuin rumahnya mahal, Iya. sewanya. Karena kompensasi supaya anak gue sekolahnya bagus. Iya. Dan areanya aman. Adanya aman. Iya. Kan zonasi sistemnya. Iya, iya. Kalau gue pengen sekolah anak gue bagus, konsekuensinya adalah tinggal deket situ. Tinggal deket situ, konsekuensinya adalah harganya mahal. Betul. Tapi oke lah, kita jalanin dulu situ. Kalau ternyata nggak kuat, tabungan habis, Iya, terus gitu iya, duit iya. masih nggak ada, pindah ke borough yang lebih murah, pindah ke Brooklyn, masih mentok pindah ke Bronx, masih mentok pindah ke LA karena sebenarnya LA cukup menjadi kota stand up. Tapi kan itu mahal biaya juga. hidup, hah? Mahal juga LA. Biaya hidup nomor 5. Kan New York nomor 1, nomor 2 SF, terus gue lupa apa. LA nomor 5. Kalaupun masih nggak kuat, gue pindah ke Austin, Texas. Kebetulan skena stand up comedy lagi naik tuh Austin, Texas. Joe Rogan tinggal di situ. Jadi udah research semua ya. Iya, biaya hidup lebih murah. Jadi Dan zero tax. betul, orang pada pindah ke Texas karena seperti Iya. itu. Tapi Jadi semua orang boleh bawa senjata. Anjay, cowboy semuanya. Iya bener makanya cowboy. orang happy banget di sana, happy banget. Joe Rogan tuh paling ngendorse, udah lu ngapain di sana, itu kota Oh, Joe- mati Joe tuh New York. Rogan. Iya, mati tuh kota, udah pindah ke sini aja gitu. Enggak, tapi kriminalitas tinggi nggak? Di Tinggi banget. Texas? Di Texas. Di Texas enggak, di Texas enggak, di New York tinggi. Di New York tinggi. Makanya sebenarnya ideal, tapi brand New Yorknya itu loh. Gue kalau misalkan, kan gue baru kemarin pulang dari Eropa, gue bulan September gue di Eropa 3 minggu, bulan November di Eropa 3 minggu. Di Eropa gue ngedem-demin comedy club, comedy organizer, hey gue kemudian dari New York, dikasih panggung. Kalau gue bilang gue dari Austin Dari mungkin Indonesia, enggak. iya, dicuekin. Atau dari Indonesia gitu, Iya, dicuekin. Iya, betul. Iya. Jadi makanya berada di New York itu strategis juga buat gue. Lu udah bikin duit? Belum. Nah itu Ada duit, tapi nggak konsisten dan nggak cukup untuk menghidupi gua. dari stand up itu. Iya, belum. Iyalah. Belum. Makanya YouTube itu penting. It's a long battle. Kisaran berapa sih Ji kalau jadi stand up di sana gitu untuk yang jadi Kecil. open kecil itu? Gini, maksudnya bisakah lu hidup dari stand up? Bisa, tapi konsekuensinya adalah lu harus stand up tiap hari, sehari 2-3 kali. Oh. Matilah lu yang Lu ada. bikin materinya itu gimana kayak gitu? Biasanya seminggu rotasi masih materi yang sama, karena kan kebanyakan comedy club yang nonton turis. Oh, oke. Ya, kebanyakan turis. Comedy club tuh hidup dari turis. Iya. Tapi di minggu berikutnya lu mesti siapin materi yang baru lagi gitu. Karena kalau enggak yang punya tempat akan ngerasa, buset nih orang setahun materinya itu mulu gitu. Iya, iya, iya. Ya, Tapi Mas Panji, lu lu percaya nggak sih sama, maksudnya kayak connection will make it better gitu? definitely. Iya, dan maksud gue, I think there's some possibilities yang menurut gue bisa dieksplor. Dalam artian, contoh nih kayak kemarin itu kan Arab lah, Arab. Baru cariin duit nih, baru cariin Ya duit. ini cari duit. Enggak, maksud gue Ya. gini. El maksud gua- rupiah. Enggak, kita semua tahu lu lucu gitu. Kalau buat kita orang Indonesia, we think that you're pinnacle lah gitu untuk stand up comedian gitu. Cuman kan landscape-nya kan beda kan di sana. Lu harus ngerti relate sama jokes-nya mereka and so on. Lu harus bahasa Inggris. bahasa Inggris. Nah, kalau gua nggak tahu ya lu by design pengennya jadi seperti apa. Tapi kalau gue lihat mungkin salah satu stand up comedian yang bisa memaksimalkan komersial dirinya itu kan Kevin Hart. Kevin Hart itu dia main film, dia apa. Bahkan tuh dia aware kalau lu recently dia collab sama Kai Cenat di Mafia Ton 2. Iya, betul. Nah, itu kan sebenarnya adalah circle-circle yang sebenarnya nggak harus hardcore stand up comedian, Mas. Tapi Ujung-ujungnya. yang lu lupa adalah leverage-nya Kevin Hart tetap stand up. Lucu dulu sebagai stand up comedian baru kebuka peluang tersebut. Oh iya, Make iya, sense? iya, benar. Make sense. Sebelum jadi aktor ya. Gua harus ngebangun dulu reputasi sebagai stand up iya, comedian, iya. baru peluang-peluang film, peluang-peluang PH, peluang-peluang Mulai dari sini. Maksud gue gini. Kemarin kan justru ini reverse kebalikan nih, coach.
kemarin Speed datang ke sini itu untuk nge-leverage audience Indonesia. Dia mencetak world record Betul. penonton streaming. tertinggi concurrent views itu di Indonesia 1 juta. Kaizenat never done that. Dia lakukan di Mafiaton 2 adalah dia di level Twitch, platform streaming di Eropa Amerika yang terpopuler. Amerika. Dia selama Mafiaton 2 nyetak rekor subscriber tertinggi which is 700.000 plus. Tapi in terms of viewership nggak ada yang ngalahin Speed. Even YouTuber nomor 1 siapa namanya? Panji. Dedi Bis. Mr. Beast. Bis. Ketika dia teks Cristiano Ronaldo, "Hey Cristiano," dia kan bikin konten bareng. Ya, betul. Dan Speed tuh minta dimasukin ke grup. Biar dia bisa chat Cristiano Ronaldo. Jadi opening line Mr. Beast ke Cristiano Ronaldo adalah, "Hey Cristiano, this is Speed, the biggest streamers in the world." Jadi itu underline streamers terbesar di dunia itu adalah Speed. Nah, Speed itu tuh kesini minta tolong Arab, Mas Bahasa Panji. Arab. Ya. Dan itu definitely repercussions-nya ketika nanti 2026 gua kesana, gua tinggal telepon Arab, gua mau collab sama Speed. Lu tuh bisa ngelakuin itu. Sebenarnya enggak, menurut gua gini, Kak, enggak. Lu mesti tahu. Ketika dealnya itu udah masuk kemana-mana, misalnya gini nih ya, kenapa Speed selalu ngomong minggir lu miskin? Awas. Karena dia tahu kontribusi audiens Indonesia terhadap dia tuh masif banget. Ketika di interview sama salah satu podcast di Amerika, what is your biggest stream? Dia dengan lantang jawab Indonesia. Ini gue jawab pertanyaan. Satu hal yang lu Jubir lupa. gue mau ngomong. Jubir, Silakan. Nih. jubir nih. Semua yang dari Amerika itu plus point. Even Speed nggak ada kualitasnya. Lu dari Amerika, lu laku. Terutama di Asia. Asal banget ngomong. Nggak di Eropa, terutama di Asia. Oke. Lu dari Indonesia, mulainya dari sini. Itu bedanya Speed dengan Panji. Apakah Speed lebih pintar dari Panji? Enggak. Lebih lucu? Enggak juga. Tapi this guy dari Amerika. One day pada saat dia udah settle berapa lama, dia ke Eropa, dia ke Zimbabwe, dia ke Argentina. Gue dari New York. Gue lihat Coach kalau ngomong rada-rada mirip lu punya uang, lu punya kuasa. Benar juga. That's the point. That's the point. Iya, betul. Dan in this case bukan lu punya uang, lu punya nama New York, itu lu bawa kemana-mana. Jawaban gue Hanif, gue bukannya menegasi omongan lu tuh benar. Technically speaking, on paper itu masuk akal. Hanya saja, kan lagi-lagi kita ngomong leverage. Kalau lu sama streamer, siapa sih market yang gede banget untuk di tap secara streaming? Pasti Indonesia, karena orang Indonesia pengguna internetnya tinggi. Kalau kita geser ke dunia komedi, mereka nggak ngelihat Indonesia sebagai market bahkan. Iya, betul. Semua stand up comedian tuh Kevin Hart tuh lompat dari Singapura, Malaysia, Australia, Indonesia lompat mulu. Nah, yang perlu di-establish itu kan adalah bahwa kita adalah market. Itu urusan perusahaan gue justru. Itu urusannya Comika. Kemarin gue habis bikin show, probably the biggest comedy show ever in the country. Bukan show-nya Panji. Namanya The Founders kemarin di SICC. Ya gue lihat beberapa cuplikan. Iya, kalau misalnya gue, dan itulah kenapa gue bawain komedian-komedian dari luar ke Indonesia, supaya mereka ngeliat ini tuh market gitu. Nah, itu usaha yang bisa dilakukan. Tapi untuk gue saat ini, mungkin juga call me old fashion. Buat gue, sebelum gue cari-cari perhatian orang, gue nih gede loh di Indonesia, gue lebih baik establish kalau gue lucu dulu. Supaya ketika peluang itu datang, gue tidak menyia-nyiakan peluang itu. Ini orang si Panji dikasih panggung solid gitu. Nah, usaha itu gue lakuin tahun ini. Gue tuh ke 20 kota di seluruh dunia. Tahun ini, hampir ya 20 kota. Lebih malah. Untuk ngetes nih joke ini berhasil atau enggak. Gue stand up di depan orang Itali, berbahasa Itali, pecah. Di Barcelona, di Spanyol pecah. Di Jerman pecah. Artinya joke gue tuh kena. Sekarang gue ngerti. Di depan orang Jerman. Iya, di depan orang Jerman. Di depan orang Spanyol. Iya. Dan bukan English comedy show. Gue mampir bahasa lokal. Italy, ya. Gue mampir orang Italia. Lagi bikin show stand up Italia, gue mampir di situ, gue pecah. Gue bilang gue pecah karena rekamannya gue taruh di YouTube, lu bisa denger suaranya. Nah, sekarang gue udah punya keyakinan bahwa oke, gue lucu. Now let's see what I can do tahun 2025. Baru sekarang gue mulai coba cari leverage itu. Baru gue mulai ketok-ketok, hey gue adalah comedian dan segala macamnya. Itu bisa gue lakukan. Tapi yang kemarin gue lakukan adalah gue mau mastiin bahwa gue punya skillnya dulu. Ibarat kata lu lagi di kelas, lu minta-minta perhatian guru, oke jawabannya apa, terus lu ngeblank. Nah gue tuh nggak pengen kayak gitu. I see. Karena banyak yang kayak gitu, Coach. Sebenarnya kan kalau lu lihat ya di any type of content creator digital world, gue ngambil contoh deh, ada satu sidekicknya Kaizenat yang lucu banget.
Tahu yang Gitu. yang gemuk itu. Itu si Druk kan. Ada satu lagi yang orang Asia justru. Oh tahu gue, Ray. tahu ya, yang suka muncul juga Yang itu. suka muncul, yang dia ngasih motivasi, tomorrow is not for tomorrow. Dia ngomong nggak jelas coach. Dia nggak ada essence, nggak ada. Dia kayak apa ya kalau di Indonesia kayak siapa? Kayak Embel. Kayak Ebel. Iya. Sebenarnya kalau gue lihat Cobra. comedy show Amerika ya, gue bilang banyak yang nggak lucu. Selera kan. Ya, Iya. mungkin. Iya. Enggak, itu maksud gue. Jadi sebenarnya banyak yang pakai jalan itu Mas Panji. Iya. Jadi dalam artian ya lo masuk ke circle yang sebenarnya punya leverage besar. Iya. Iya, Suddenly lo dapet He try to do that, tapi memang nggak segampang itu Iya, karena iya. dan itu bukan hanya di komedi. Lu pernah berpikir nggak kenapa orang Amerika bawa hamburger laku di dunia, bawa pizza, bawa donat, bawa kopi dan lain-lain? Because it's American product. Iya. Orang dengar nama Amerika udah. Like it or not, orang dengan nama Amerika terutama di Asia Iya. laku. Kayak sebenarnya ya, Termasuk komedi. gue kalau mau berkarir, kalau gue cuma mikir karir komedi ya, kembangin karir komedi, gue bisa berbasis di London, bisa kalau gue mau, karena skenanya oke. Bahkan bisa berbasis di Melbourne sebenarnya. Iya. Cuman brand Amerika itu loh, brand New York Brand New itu, Yorknya, betul, yang akan betul. sangat bermanfaat. Iya. Memang mahal, sebuah pertaruhan, tapi Investasi lah. iya, perjuangan gue di New York kan bukan cuma untuk gue, untuk perusahaan gue Comika, ya. tapi juga untuk stand up comedian di Indonesia gitu. Karena gue tuh beneran, tadi lu nanya kenapa kan, apa pemicunya? Gue pemicunya tuh Ronnie Cheng tuh orang Malaysia. Oh iya, ya keren tapi itu lucu dia. ada Iya. satu yang Jokowi Filipin, Yang South African itu apa? Trevor Noah. Trevor Noah. Gue 3 kali nonton Trevor Noah. Iya, tapi oke lah, Trevor Noah kan bukan Southeast Asia. Gue lagi ngomongin Iya. soal Jokowi itu kan orang Filipin. Iya. Ronnie Cheng Ronnie Cheng. is he's a legend. Iya, Dia, iya. dia orang Malaysia, nggak jauh dari kita, orang Malaysia. Suka celah-celahan juga sama kita. Tapi kemudian dia bisa ngembangin karirnya sedemikian rupa di Amerika Serikat, di New York, dia basisnya di New York, sampai bisa masuk Marvel Cinematic Iya, Universe. Lu iya, pikirin iya. aja. Keren sih dia. Gila itu. Nah, jadi kalau misalkan mereka bisa kan, suka bertanya kan, masa kita nggak ada satu Iya. pun yang nyoba? Iya, tembus ke sana. Karena gue punya privilege-nya, ya udah gue yang nyoba. Itu deh. banyak sih duitnya. Ya intinya itu. Yang mesti disiapin gue. Enggak, ujungnya kan di duit- matematika gue nggak nyampe. Duit lagi ujungnya. Iya. Gue Kalau udah enggak, nyiapin you dari cannot 2017 bro. Oh, udah Udah panjang. nyiapin ya. dari 2017. Gila sih. Gue nyangkulnya dari situ. Iya gila memang. Dan sampai sekarang nyangkul di sini. Iya, lu masih berarti kan Ah, berarti Gue kalau bawa duit dari Indonesia, Main income-nya. bawa duit itu ke Amerika, nilainya Habis turun lagi. setengah. Iya. Lu kebayang nggak Iya, gitu? iya. How do you balance dalam artian kan berarti kan gini, lo mesti relate sama current affairs di sana, bikin jokes dengan tema dan yang resonate di sana. Iya. Tapi untuk cari duit, lo mesti juga resonate sama apa yang terjadi di Indonesia, di mana lo physically nggak ada di sini. Nah. Tapi lo mesti nyari duitnya. Disinilah kenapa lu kayaknya paling pinter di antara tiga. Nah, Pertanyaan bagus, Cari pertanyaan. duit, cari Ngerti duit. kan Pertanyaan siapa yang jarang cari duit di ditanya. sini? Pertanyaan yang jarang ditanya orang. Itulah kenapa pala gue mau pecah. Pala gue mau pecah. Imagine coach, lu tinggal di Amerika Serikat, Iya. untuk punya karir di Amerika Serikat, zeitgeist lu, Iya. kepala lu itu harus nyatu sama orang Amerika Serikat. Exactly. Tapi kan gue masih nyangkul di Indonesia. Iya. Untuk bisa kena di Indonesia, zeitgeist gue, kepala gue juga mesti Iya. nyambung sama orang Indonesia. Iya. Orang nggak ada bayangan betapa susahnya itu. Paham? Enggak, gue sih paham. It is very hard. It's almost impossible untuk punya agak kayak dua kepribadian. Iya. Ada dua kepribadian. Lu tahu kan bahasa tuh kan nyangkut ke cara pikir ya. Betul. Dan itu gua di Amerika Serikat pakai bahasa Inggris ngaruh ke cara pikir gua. Brain wired-nya berubah. Balik ke Indonesia pakai bahasa Indonesia, Berubah brain wired-nya lagi. juga berubah lagi. It's so hard. It's so hard. Physically, mentally, everything. Intellectually, financially. Yeah. It's almost impossible. Tapi pada saat yang bersamaan, Tapi ini kan kebiasaan. Once you do this for 5 years. iya kalau udah biasa, kalau mati. Dari tadi dia Dia bakal mati mulu. Jadi mati. Ya kan kalau usia 45, 57. 88 bro. 57. Anjir, udah kayak seafood itu lama-lama. Cuma 88. Lucu banget anjing. Ternyata selain ganteng lucu deh. 88. Jadi tadi ada gue nge-quote Panji Pragiwaksono, yang paling jahat mati belakangan. Si anjing nih. Tapi moga-moga sih terbiasa, moga-moga coach. Tapi it's not healthy, you know this. Iya, iya. It takes a toll. Iya, It's like satu keluarga ke psikolog. Satu keluarga coach. Gua ke psikolog, istri gua ke psikolog, anak-anak gua ke psikolog. It takes a toll.
It's very hard. Terbang bolak-balik aja lu tahu apa Iya, untuk orang iya, seusia kita. Iya, Lu tahu. Iya. Tapi lu nggak fly ekonomi kan? Ekonomi men, gila kali. Mas Jasin nggak mau. Ya kan dia mah kaya. Dia mah Ji. Nggak apaan. Gini. Dia nggak punya Oh, iya, anak. enggak, maksudnya enggak, dia nggak mengadu nasib ke sana. Gini. Betul itu Iya. dia konteksnya. Gue mesti tahan duit dong. Iya, Hidup itu, pakai dolar. itu. Gue bawa duit rupiah pakai dolar. Gue kalau Turun. misalkan kemarin kan gue saking seringnya terbang ya kan, miles gue udah platinum Iya, di iya. ANA. Iya. Gue kemarin happy banget Bisa overbook sehingga gue di bump ke Oh. bisnis Nice. doang Oke, padahal coach. upgrade. Tapi happy banget gue rezeki anak menuju soleh nih. Hai. Soalnya belum kan? Belum. Rezeki anak menuju soleh. Kata Allah nih gue kasih rezeki dikit nih sholat kali. Tahu nggak sekarang yang lagi rame di DM gue apa? Tawaran umroh, kaget gue. Wah. Dunia gue ajaib men. Jadi gue lagi bikin vlog kan, gue kemarin tur ke Eropa kan. Terus gue lagi di Barcelona kalau gue nggak salah. Terus gue lagi bikin monolog vlog gue sambil minum Aperol Spritz gitu, nyantai di pinggir jalan Roma gue. Tiba-tiba ada yang muncul di kolom komentar. Sekarang vlognya ke Eropa, nanti vlognya ke Mekah ya bang. Terus lu tau nggak coach, kalau sekarang kan di kolom komentar suka ada komentar dari AI. Iya. AI bikin komen Iya, sendiri. iya. Komentar AI-nya adalah Insya Allah ya minggu depan. Kata gue udah gila kali. Main ngomong minggu depan aja. Gue posting ke Instagram gue. Followers gue bilang, sama AI aja udah disuruh ibadah. Habis itu muncul deh banyak banget. Gue tuh bukannya nggak mau umroh ya. Jadwalnya ini loh, komitmen jadwalnya ini yang nggak ada. Oh, kirain itu jenggot udah Nggak, bagian lu umroh emang nggak juga. niat lu. Lu emang nggak niat. Diam Anda diam. Ini jebolan. Jangan bongkar-bongkar. Tapi memang jebolan sekolahnya kan mirip-mirip sama gua, makanya emang habitnya nggak terbiasa. Enak aja lu. Kan Gons. Iya. SMP mana? Gons. Nah kan iya. Rajin sholat gue. Nggak percaya. Nggak percaya gua. Enggak, dulu gue punya pacar. Kerjanya nanyain udah sholat belum. Padahal dia Aduh. Kristen. Terus diputusin. Dia Kristen. Dia Oh malah Dia Kristen. ajarin ibadah. Terus dia tiap Jumatan nanya, udah sholat? Enggak, tiap hari. Sholat belum? Udah sholat belum? Gue pikir, pertama-tama gue pikir dia ngingetin gue sholat. Lama-lama dia pikir, ini kalau udah mulai jarang gue ajak masuk. Nah, gua pernah nih kayak gitu juga. Tapi ya sudah lah. Tapi gak usah cerita yang masa lalu, bahaya. Nah, kalau ngomongin lagi soal stand up comedy kan di Indonesia sendiri sekarang udah berkembang banget ya Ji ya. Apalagi sekarang Sangat. orang-orangnya semua sektor film, entertainment, Lagi ngetren, apapun sekarang ada stand up bola comedy-nya. aja ada. Di bola aja sampai Afif, Oki masuk ke sana kan. Menurut lo, apakah memang sekarang udah trennya nih secara komika nih emang punya talent yang ternyata bisa dipakai dimanapun gitu? Ya enaknya stand up comedian itu istilahnya itu versatile ya gitu. Iya, Jadi iya. kayak ditaruh di mana aja jadi. Dan karena mereka punya kemampuan untuk impromptu, tapi juga punya kemampuan untuk nge-script, Iya. jadinya kepake mulu gitu. Di film aja orang mungkin bertanya-tanya kenapa sih komiknya banyak, komika Iya, banyak semua banget film jadi banyak aktor. pasti ada komikanya, Karena kan? sutradara tuh banyak yang males. Oh. Ada adegan nih. Lu misalkan stand up comedian, sama sutradaranya bilang, tolong dong dibikin lucu. Main Oh nunjuk. gitu. Oh gitu. Padahal dia di sini untuk acting. Tolong dong bikin lucu gitu. Dan berhasil dibikin lucu, makanya kepake mulu. Tapi di luar itu orang-orang kayak Ernest, Aco, Bene, Awe, itu kan punya kemampuan untuk menulis sehingga kepake juga secara penaskahan, Direct secara juga ya. penyutradaraan gitu. Jadi emang lagi gede, lagi oke. Cuman percaya atau tidak, jumlah stand up comedian di Indonesia tuh masih sangat sedikit. Oh iya? Oh iya? Jauh, coach, jauh. Mathematically, it's not enough. Kita ngomongin comedy club lah ya. Untuk bisa sebuah comedy club itu hidup, satu kota tuh butuh sekitar 80-an komedian Oke. untuk ngisi. Satu Karena kota. ini agak teknis ya, tapi sebagai pebisnis mungkin lu bisa ada bayangan. Kalau comedy club mau sehat, dia mesti nyala tiap hari dong. Iya. Kalau sekarang kan klub oke lah, klub ada yang nyala cuman Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi idealnya kan nyala setiap hari, kalau nggak kan ongkos. Sehari pun harus 2 show. Nggak cukup cuma 1 show. Iya. Comedy club paling Panjang. berapa tiket ya? 100 tiket per show kan? Iya. Jadi 2, oke. 1 show 5 orang. Berarti 10 komedian. Besok nggak mungkin komedian yang sama dong. Iya. Ganti lagi. Iya. Bahkan seminggu pun nggak boleh komedian yang sama. Nah sekarang kita pikirin aja, berarti kita butuh berapa tuh? 70 minimal. Iya, kita butuh 70 minimal. Itu baru ngomongin 1 bulan. Iya. Masa bulan depan komedian yang sama? Oh. Berarti sebenarnya jumlah sekarang gue suruh Ngomongin orang di sini klub sebutin 70 komedian yang lu tahu lucu di Indonesia. Iya. Nggak nyampe angkanya. Nggak nyampe. Berarti emang kurang. Kita baru ngomong Jakarta.
Masa di Bandung nggak ada comedy club? Masa di Jogja nggak ada comedy club? Sekarang gue tanya, sebutin 70 komika lucu di Surabaya. Belum kan? Nggak nyampe. Makanya di Comika salah satu nggak disebut bisnis unit bahkan. Salah satu departemen paling penting adalah sekolah pecahkan, sekolah stand up 1 tahun. Makanya lo bikin Biar ngelahirin. Gitu ya. Biar ngelahirin. Emang sekarang ada berapa di Jakarta? Komedian? Iya. Kalau komedian di Jakarta mungkin ada 100-an, 200-an. Yang laku berapa? Yang rutin dapat job. Oh, yang rutin. Ini kita ngomongin job ya, bukan show ya. Job nggak hanya job. Mungkin yang rutin dapat job 30. Oh, dikit ya. Ini kita belum ngomongin yang kalau bikin show pasti habis tiketnya. Iya. Gue mulai ngerti kenapa Panji bikin ini. Dia udah mempersiapkan hidupnya untuk alam baka. Oh, iya. Enggak, ini resonate sama gue. Legacy. Enggak, karena gini kok, salah satu yang paling berharga, itu yang paling tinggi pahalanya, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Lu nggak ada guna ngomong pahala, gue nggak percaya pahala. Ya, lu kan nggak Iya. percaya. Gua Orang percaya. kalau sholat cuma Jumat mah nggak usah ngomongin Oh. Aris pun yang ngomong. Pendukung nomor 3 tapi nggak sholat. Mas Aris, Mas Gak Aris. usah pahala-pahala anjir. Ini serius. Jadi itu yang Gue juga serius, gue nggak percaya pahala. dia bilang dilakuin. Kenapa dia bilang Comika, dia bikin yang apa kelas-kelas itu secara langsung nggak langsung, itu tuh buat dia manfaatnya gini. Enggak, gue Alasan kenapa dia belum bangkrut sampai sekarang itu salah satunya itu kok. Bukan. Karena ada dia- berkahnya. Karena ada berkah. Dia ngasih manfaat dan juga rezeki buat orang ini lain. persis yang gue lakukan di 2011 pada saat gue 5 tahun sebagai pelatih timnas, digeser 2 tahun diminta lagi untuk ngelatih. Gue nggak mau. Karena gue bilang gue harus jadi dirtek karena gue bisa rekrut pelatih. Jadi tuh makanya di sepak bola gue sekarang fokusnya ke pembinaan Iya. yang agak diabaikan sekarang. Iya. Gue fokus ke usia 6 sampai usia 10 sampai 16 tahun lah. Ini yang I'm working towards that project sekarang. Iya. Ya sama. Lu nggak bisa stand alone sendiri, lu harus rekrut regenerasi. Dan karena ini yang sekarang gue nyambung. Kenapa pertanyaan komika sekarang lagi laku banget di mana-mana? Iya. Karena memang jumlahnya sedikit. Iya. Kesedot. Iya. Jadi kelihatannya laku di mana-mana. Tapi kalau seandainya jumlahnya 100 kali lipat, nggak selaku itu. Kalau jumlahnya 100 kali lipat, kejadiannya kayak di New York. Iya. Kompetitif. Komikanya banyak dan kompetitif. Kompetitif banget. Dan kompetitif. Ya. Dan hasilnya kan mungkin komika-komika yang naik itu beneran kualitinya tuh. Bener-bener quality, betul. Betul. Kalau sekarang kan mungkin karena jumlahnya baru up and coming, yang mungkin baru setengah-setengah pecah juga kerjaannya lumayan banyak. Betul. Gitu. Iya. Itu benar. Itu Iya, benar. gitu. Yang nyedot banyak, Iya. ketersediaannya kurang, yang tipis-tipis udah langsung kerja. Nah, Supply and demand lah. Iya. Nanti Demandnya pada banyak, akhirnya, supply-nya dikit. Seleksi Jadi alam seolah-olah kan, ya. laku banget. iya. Cita-cita gua tuh ya bikin Comika tuh sebenarnya cuma satu. Di banyak kota ada banyak comedy club. Maksudnya semua kota ada klubnya. Pasti ada klub. Sekecil-kecil atau lagu Bon Jovi di remix juga tetap klub kan? Iya dong. Iya. Sweet Saloman remix. Iya. Gue tanya sama lu sekarang, orang Indonesia ini kan kalau ngelihat peluang, langsung orang kaya kan banyak banget invest. Kenapa comedy club nggak dari dulu itu gue cuma tahu 1-2, Ini nggak bener-bener menjalan. ya ini menarik karena historically kita tuh punya semacam comedy club. Sri Mulat itu kan manggung di gedung sendiri. Iya ya betul. dulu. Sri Mulat itu dulu Iya, iya. dia punya gedung pertunjukan. Semua orang tiap hari datang ke gedung pertunjukan untuk nonton Sri Mulat. Secara prinsip itu masih bekerja dengan sekarang. Tidak, it's going to sound weird, but hear me out. Tidak di komedi tapi di JKT48. Iya. Orang datang setiap Datang. hari Iya, untuk nonton JKT48. Jadi secara prinsip sebenarnya sama. Tapi percaya atau tidak, orang tuh masih belum stand up comedy itu belum nembus ke semua. Kita pikir udah, tapi belum. Gambarannya gampang. Semua orang tuh punya kemampuan spending kan. Kita punya budget hiburan. Iya, ada. Semua orang. Iya. Ada yang hiburannya ke klub, ada yang ke musik, nonton Pijet. live musik. Pijet. Iya. Astagfirullahaladzim. Laris pijet. Framing anjing. Sini aja, sini. Gua ambil bro. Nah, stand up comedy kan bukan mau menawarkan sesuatu yang baru. Kami cuma ngubah habit aja. Benar. Iya. Ngubah habit untuk orang
Dia dulu daripada tiap hari clubbing, Dengan seminggu nonton stand up lah gitu. Iya, terhibur. Nah inilah yang lagi Comika lagi mau kerjain. Perusahaan gue masih baru, baru juga berapa tahun. Lu nggak invest bikin stand up comedy cafe atau apa gitu? Kami kan punya comedy club. Di lantai 2-nya markas Comika, lu kalau ke Wijaya 1 kan ada markas Comika. Lantai 2-nya itu comedy Gua club. kan pernah ke lu. Oh iya benar. Iya, Gimana sih lu? di tempat kita bikin skakmat itu kan comedy club itu. Oh, Tadi malam oke, tuh oke. habis full. Bermalam-malam full itu. Habis gua open mic, Ernest open mic, Radito, Rian open mic, kemarin Soleh, Cing Abdel, itu full. Nah cuman kan sekarang pertanyaan adalah how do we duplicate this? It's not easy. Iya. Gue sejujurnya, tapi gue juga belum ngomong sama BOC yang lain dan belum ngomong sama BOD, tapi sejujurnya menurut gue, kalau Comika Comedy Club sebagai IP itu solid, sebenarnya bisa franchise kan? Oh, iya. Comedy Club terbesar di Amerika Serikat, The Improv, adalah franchise. Karena nama improvnya bagus. Itu di mana? Di Amerika Serikat, Di hampir semua semua kota? kecuali New York. Tapi itu panjang lagi ceritanya, gara-gara perceraian pemiliknya. Long story. Tapi Iya. The Improv adalah brand comedy club paling terkenal di Amerika Serikat. Hampir semua kota tuh punya The Improv. Itu tuh franchise. Jadi kalau misalnya gue bisa bikin Comika Comedy Club sebagai brand bagus, gue bisa bikin franchise. Lo mau bikin kan di kota lu di Solo? Iya. Ini aturannya pakai brand gue, nanti gue kesana. Mau dong? Nah ini, tapi kan butuh waktu. Gue aja, perusahaan Comika aja goyang-goyang ini. Secara finansial kan kemampuan spending lagi turun, dinaikin lagi PPN 12%. Wah, itu. Tapi maksud gue it takes time to do something, to create something. Gue ini emang hidup gue emang agak aneh. Di Indonesia Comikanya berjuang, di Amerikanya gue berjuang, tapi for the good. Gitu. Luar biasa ya. Lu kenapa misalnya ini kan lu tadi sendiri bilang bisnisnya juga berjuang, elonya juga berjuang. Tapi lu vokal banget Mas Panji buat menyuarakan sesuatu yang bertentangan sama inilah. Kan sebagai pembayar pajak saya juga berjuang. Iya, status quo. Gua ngomong status quo. Lu nggak takut di pressure gitu apa lu? Bentar, temen lu kawan rezim nih kita lihat. Makanya justru ini karena Soalnya iya. rezim nih. Kalau gua nih gua berusaha memposisikan diri gua ya. Kayak lu, gua juga berjuang. Gua punya banyak karyawan yang sangat menggantungkan harapannya sama gua. Tiap bulannya, nggak cuma di sini doang, ada di tempat lain juga. Total karyawan gua pada saat peaknya tuh ada 130-an. Kalau gue menjadi posisinya kayak lu nih, gue nggak berani. Main aman lah gitu Gue nggak ibaratnya. berani. Selama pemilu gue diem. Iya. Dia kan udah punya kalkulasi sendiri. Nah iya Enggak, makanya maksud gue itu kenapa? kalkulasi seperti apa yang Iya. Bentar. Sebagai pebisnis tuh gue. Koci orang pintar kedua yang ada di ruangan. Gue masih nungguin dulu nih Pansu. belum. Kalau lucu lu udah kena nih. Udah. Kenapa gitu? Gue selalu ini. Kayak gini. Asumsi gue rezim ya. Iya. Yang kritik gue, kalau lu, nobody cares. Oke. Kalau dia, gue care, tapi gue nggak mungkin penggal kepala dia. Gue akan habis. I let him. Ngerti nggak? Jadi yang bener-bener punya nama yang besar, itu di semua negara, itu berani ngomong. Kayak dia. Kacamata lu kuning, pikiran lu cemerlang. Pikiran lu secemerlang kacamata lu. Coach. Ya, tapi kan potensi slipnya ada kan. Pasti kan Pasti ada. ketika lu slip kan itu bakal dimakan abis-abisin sama musuh-musuh lu gitu gak sih? Di saat lu Enggak. juga masih belum nyaman gitu di mana. It's not true. That is not true. Ya kemarin contohnya Gus Miftah gitu misalnya. Dengan ST-nya. Itu kan padahal sebenarnya sedikit doang gitu. Enggak. Tapi kan langsung dia Gus Miftah nggak se-ngetop Panji. Gua Gue aja nggak tahu. Gue nggak tahu Gus Miftah. Hah. Fair aja. masuk Islam makanya. anjing. Semua orang bebas berpendapat. Dia pun juga bebas. Itu hak gue untuk mengabaikan. Gue coba untuk elaborasi apa yang coach bilang. Iya. Coach benar dalam konteks malah sebenarnya gue terlalu tinggi di atas untuk jadi kasus. Terlalu resiko untuk mereka. Bad PR. Betul. Bad PR. Oke. Bocil-bocil nih, komika-komika baru. Termasuk Kiki Saputri kadang-kadang. Waktu itu Kiki Saputri kan kasus sama Kiai Ma'ruf Amin. Iya. Kalau yang di bawah ditekan, Sikat. disenggol, Iya, dihajar. iya. Panji Pragiwaksono karena udah Nggak berkarir akan. begitu panjang, terlalu tinggi. Lu betul. siapapun rezim mempermasalahkan Iya. gua, jadi jelek dia. Ya, betul. Itu satu. Pada saat yang bersamaan, gua kan juga berteman sama semuanya. Gue punya banyak teman-teman di Gerindra. Gue punya banyak teman-teman di sampingnya Pak Prabowo. Anggota DPR yang gue pilih Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, ponakannya Prabowo. Iya. Dia gue yang pilih karena gue percaya. Gue berteman di mana-mana. Gue nggak pernah ada niat buruk kok.
nggak ada niat jahatnya. Iya, betul. Sehingga Oke. gue tuh bisa ngebuka jalan sama banyak sekali orang, dan karena gue berteman sama banyak orang, katakanlah gue bikin orang tersinggung orang Gerindra, di sana ada orang Gerindra juga yang bilang, "Harus teman kita itu." Ngerti maksud Iya, gue? bener. Dan memang gue berteman sama semuanya, dan karena itulah mereka tahu nggak ada niat jahat dari yang gue pengen lakuin. Sama kayak gue di sepak bola lah. Ya, iya. Ini gue Sama paham. kayak gue di sepak Iya, bola. Nah. Dia ini langsung dipanggilnya sama menteri. Sama kayak gue di sepak bola. Nah, ini- Emang Panji itu adalah coach Justinnya stand up comedy. Iya. Gokil bro. Bedanya gue nggak seks bebas aja. Dia nggak nyindir gue. Dia nggak nyindir. Lu aja Victor. Kagak. Tersinggung. Laris. Haris. Lu berdua yang Victor. Lu nggak Lu yang suka kepijit kan lu. Ini bahkan Anjing. Panji nulis di bio IG-nya sebagai atasan Presiden Republik Indonesia. Itu kan karena memang rakyat itu di atas Rakyat, presiden kan. Iya. Jadi Biasa berhak. bercandaan aja itu. Yoi, akrab kita. Gue ngomong kok secara terbuka, Pak Prabowo adalah presiden gue. Oh, Pak iya. Gibran adalah wakil presiden gue. Fix itu. Iya, No udah jadi. debate. Hanya saja ketika mereka butuh bantuan gue bantu, ketika mesti gue kritik kan fair aja. Iya. Udah. Nah, lo pernah menjadi jubir, menjadi tim ses gitu, Gi. Tapi nggak pernah pengen jadi gubernur, DPR. Pernah nggak terbersit untuk ke sana? Pernah. Kapan itu? Mungkin sampai dengan pilkada, mungkin gue masih. Setelah pilkada gue enggak. Pilkada tahun berapa? Pilkada DKI Jakarta 2017. Oh, kenapa? Yang waktu zaman akhirnya? sama Pak Anies. Anies, itu iya. juga, Ya, setelah Kenapa akhirnya lo mengurungkan niat? Karena gue sadar satu, to be a politician you need to be a different kind of beast. Lu butuh spesifik, beneran deh butuh spesifik. Kayak nggak semua orang fit bisa jadi pemain bola kan? Ya. Iya. Iya kan, beda lah gitu. Ya. Jadi untuk jadi politisi itu ada karakteristik yang gue sadar tidak ada di gue. Kompromi, Oh. nggak ada tuh. Iya. Itu satu ya. Jadi emang karakter, emang manusianya nggak bisa aja. Mungkin intelektual, popularitas mungkin bisa, Yeah. tapi emang karakter aja. Karakternya nggak bisa. Yeah. Yang kedua, setelah gue terlibat di pilkada, gue sadar bahwa ternyata yang mesti diutak-atik tuh bukan di dalam. Kan lu sering denger kan, kalau mau menciptakan perubahan masuk dong ke dalam, Betul. masuk ke sistem. Setelah gue sadari, yang mesti diubah tuh bukan di dalam. Iya. Yang mesti diubah justru di luar. Iya. Justru betul. rakyat Indonesia. Sebagai stand up comedian, gue udah di posisi strategis untuk ketemu rakyat, Iya, untuk cerita iya. apa yang gue yakini, untuk kasih tahu perspektif yang mungkin mereka nggak tahu. Posisi gue strategis. Dan menurut gue percaya gue punya kemampuan oral yang sangat baik, public speaking yang baik, kemampuan komedik yang baik. Kalau gue mau mengoptimalkan kemampuan gue di luar, jangan di dalam. Di dalam sayang ilmu gue. Itulah kenapa gue nggak pernah mau masuk PSSI. Gue pernah ngomong sama Uya. Uya kan masuk dan akhirnya kepilih. Gue bilang, ya lu ngapain mencalonkan diri lu? Justru followers lu itu begitu banyak. Lu harus netral. Dan Uya keluarkan statement yang sama. Bro, gue harus masuk ke dalam untuk memperbaiki. No, di dalam lu akan jadi Klise nomor. banget ya Lu ucapan akan gitu. jadi nomor karena lu harus ngikutin apa yang diinginkan oleh partai. Like it or not. Yeah. Pada saat lu di luar, lu yang gue lakukan dengan penonton, lu influence mereka. Sehingga mereka kalau di kasus gue kan, oh Gus setelah ngeliat Coach Justin, gue melihat sepak bola udah dari sudut pandang yang berbeda. Nah lu sama. Jadi lu harus stay di luar, nggak harus semua di dalam. Dan lu tuh butuh karakter memang yang berbeda untuk jadi politician. Di sini gue mau ngasih tahu sesuatu yang menurut gue banyak banget penonton kita mesti tahu bahwa anggapan ketika seorang politisi bilang gue masuk membawa perubahan itu sangat tidak mungkin. Ya. Karena ketika lo Betul, masuk lo adalah betul. bagian dari Sistem. mob. Betul, Sistem. iya. Lu bagian dari grup. Ya. Suara lu bukan suara rakyat lagi. Suara lu suara grup lu. Betul, iya, Iya, iya. benar. Kalau grup lu nggak, misalkan gue mau masuk pengen memastikan atlet-atlet punya uang pensiun misalnya. Nah. Lu masuk nih ke dalam nih. Di dalam kesepakatannya nggak itu. Nggak jadi di Nggak barang. jadi, iya, Iya. betul. Pun lu artis misalkan kayak Uya, maaf ya Uya ya, mau lu kayak Uya, mau lu kayak Marcel Widianto, mau lu kayak siapapun lah. Ya. Tapi kalau lu nggak punya akses kekuasaan partai deh, nggak usah kekuasaan negeri ini, akses ke kekuasaan partai nggak bisa jadi apa-apa juga. Benar. Lu cuma bisa nitip, tolong dong, misalkan misalkan gua adalah artis, gua masuk ke Gerindra, gua nitip ke Pak Dasko, tolong dong sampaikan ke Pak Prabowo, udah. Iya kalau gua langsung ngomong ke Pak Dasko. Mungkin gua harus ngomong lewat orang ini, Orang orang perantara. ini harus ngomong ke Pak Dasko. Peluang apa? Lu mau ngapain lu? Iya.
Atau lu bisa ngomong ke Coach Yasin. Tapi gue valid sih. Gue di level yang skala lebih kecil ya. Kalau lu berdua kan mungkin udah established ya. Gue kan pernah masuk PSSI Bang Panji. Dimintanya sama Pak Edi waktu itu. Sebagai Direktur Media Hubungan Internasional. harusnya sebagai yang nyari duit ya untuk PSSI. Salah lu Di PSSI. kesekjenan lah intinya gue. Pada saat itu gue kan baru aja berkarir di Man City. Gaji gue gede banget. Nah gue tinggalin itu. Tapi pada realitanya ketika gue masuk, gue nggak bisa merubah apapun. Iya, betul. Itu realitanya. Betul. Siapapun orang-orang yang mempressure dan menyingkirkan gue tuh sekarang masuk penjara. Jadi intinya Hah? serius. Siapa tuh? Iya, adalah lu tahu lah. Sebut. Iya. Sebut sekarang juga. Mungkin Mas Justin pasti tahu nih. Mungkin sekarang udah keluar. Tinggal googling. Mungkin sekarang udah keluar. Oke. Bahkan PSSI masuk penjara udah selesai. gua sempat Mas Panji, gua sempat dapat tawaran pindah ke AFC. Dijegal sama orang itu. Nggak boleh. Padahal gua udah di pressure buat nggak bisa ngapa-ngapain di PSSI. Ketika sekjennya disikat, jadi kan sempat tuh pengurusannya Ya. Pak Edi, ada sekjennya. Sikat. Sekjennya disikat, dikondisikan. Pak Edi lagi di Malay, lagi di Solo. Sekjennya itu ya, Wellington. Wellington. ada Disikat. Wellington. Tiba-tiba rapat exco, dia diberhentikan. Masuklah PLT orang itu, Iya. masukin orang-orangnya. Tiba-tiba lu bayangin, FIFA datang, gua nggak di CC, gua nggak tahu sama direktur media hubungan internasional gua nggak di CC. Dalam hal itu gua jadi realisasi kalau gua resign, gua nggak ada penghidupan. Tiba-tiba sekjen AFC nawarin gua, lu mau nggak pindah ke AFC? Gua udah nego gaji, gua udah nyari apartemen di Bukit Jalil. Tiba-tiba dia butuh blessing 2 orang. Satu orang itu, satu lagi Pak Edi. Pak Edinya udah ditelepon, nggak apa-apa. Yang satu lagi nggak ngasih blessing. Lu bayangin, momen realisasi gua adalah ketika itu gua tiba-tiba nggak ada pekerjaan, gua nggak ada pemasukan. Berarti gua not big enough as you both guys are untuk bisa make the difference. Nah, tapi Dari situ gue makanya sekarang mindset gue adalah cari duit sebanyak mungkin. Biar apa? Biar gue kaya. Kalau gue punya have Duit, significant lu bisa. enough money, dan gue bisa bikin perubahan. yes and no. Itu benar, gue nggak menegasi itu. Tapi gue juga nggak mau bikin yang nonton jadi pesimis nih. Betul, betul. iya. Tapi that's the realization gitu. Nah, peluangnya ada di mana kan? Katanya gitu kan. Si Panji bilang rakyat masuk ke dalam nggak bisa mengubah apa-apa. Yes. Iya itu betul karena kita semua tahu apapun arah politik Indonesia itu tergantung sama koalisi pimpinan partai. Benar. Yes. Kalau koalisi pimpinan partai nggak bisa lu sentuh, ya lu nggak bisa apa-apa lah. Kita ngomongin pilkada DKI Jakarta, contohnya kemarin. Anies kan nomor 1 paling populer. Kita ngomongin populer ya, terlepas dia bisa atau enggak. Paling populer kan Anies nih. Berarti kan menurut rakyat yang paling mereka pengen adalah Anies. Bahwa Anies nggak bisa maju karena nggak ada partai yang mendukung, itu kan berarti kan yang ngasih restu kan bukan rakyat, tapi koalisi yang ada di atas. Oke, rakyat nggak punya dong akses kepada koalisi di atas, karena kita kan bukan anak siapa-siapa. Terus gimana caranya kita mengubah? Jawabannya adalah karena currency politik adalah popularitas dan elektabilitas. Itu currency politik tuh. Selama masih one person one vote, selama masih kita milih pimpinan kita sendiri, maka popularitas, elektabilitas itu krusial. Iya. Di mata siapa popularitas dan elektabilitas? Di mata rakyat. Nah makanya rakyatnya ini shifting siapa yang jadi populer itu jadi krusial. Iya. Siapa yang populer di mata rakyat jadi krusial. Ya. Inilah yang kemudian kita bisa influence, bukan dengan ngarahin semuanya ayo kita pilih Coach Justin, bukan. Tapi dengan sama-sama tuh elevate the game gitu, elevate the knowledge gitu. Itulah kenapa Bikin mereka lebih pintar lah Iya. dari sisi milih. Ya betul. nih ya, gua bocorin sekarang. Di bulan Agustus, Juli Agustus, gue tuh banyak mampir ke podcast politik. Ya. Trip gue belakangan ini mampir ke podcast non politik. Tahu nggak gue nanti mau mampir ke podcastnya siapa? Apa? Ziva Magnolia dan Ziva Nalet. oh, penyanyi. Zizi, Penyanyi, iya. Sama Zizinet, iya. Zizinet. Sebelumnya gue mampir ke Arafah sama Halda adanya. Iya. Kenapa itu penting? Iya. Karena orang-orang politik mah udah ngerti politik. Betul. Sekarang gimana caranya kita bikin lebih banyak orang ngerti tapi nggak takut sama politik dan ngerti kenapa itu deket sama mereka. Iya. Nah gue tuh nggak pengen ngajak milih siapa-siapa, nggak peduli gue. Iya. Cuman gue lebih peduli kalau milih bener aja. Iya. Alasan lo milih tuh yang bener gitu loh. Iya. Masa ada yang milih karena sholatnya nggak pernah bolong? Ya. Ya boleh, tapi nggak bisa itu saja. Nggak gitu Nggak bisa sih. itu saja. Iya. Iya dong. Iya. Masa milih karena ganteng? iya. Boleh, Boleh. tapi nggak bisa itu saja. Betul. Gitu loh maksud gue. Iya. Masa milih yang bisa kerja? Ya boleh, tapi nggak bisa itu saja. Nah ini yang Iya. lagi mau diperjuangin. Terutama konteksnya stand up. Dari sisi gue. Ya jadi intinya influence orang agar dia lebih pintar dari sisi memilih. Kualitas pemilihannya jadi oke. Sama. Iya. Cuman gue di sepak bola. Iya.
Ya kan semua orang punya perjuangan masing-masing. Lu di sepak bola, gue lewat stand up, dia pijit ya kan. Anjing. Modeling ya. Nah, ini modeling. Menginfluence terapis. Modeling. Menginfluence terapis agar lebih cerdas. Kayak Gus Miftah dong kan dia sempat ceramah di ini. Emang ya? Ih, lu. Nggak ngikutin. Iya. Oke. Panji nanti katanya nggak bisa kompromi. Nanti juga nih dari produser kita katanya Panji ini punya masalah anger issue kayak Coach Yasin. Emang bener lu punya masalah anger issue? Kok gua gak pernah lihat itu di lapangan kalau sama Bang Fuad? Lu kayaknya ngalah-ngalah aja kayaknya. Tanya sama Fuad. Atau Siapa di Bedebah FC yang pernah ngamuk ke dia? oh sebelum gua masuk berarti ya? Ya karena yang lain nggak berani. Marah. Oh marah. Iya. Kenapa emang dari kecilnya atau emang lu punya kolesterol? Isu itu juga ya ini isu backdated lah urusan keluarga gua. Wah, brain belum selesai lagi gue mencoba untuk mengurai-ngurai kabel berantakan di otak gue ketika gue ke psikolog. Tapi emang gue punya anger issue. Tapi udah jauh lebih baik sih. Gue buruk-buruknya tuh 2016 2017 tuh worst. Terburuk. Kadang-kadang suka meletek balik ke sana tapi for the most part tahu lu salahnya apa itu kayak setengah perjalanan dalam merawat kondisi kesehatan mental lu. Yang penting lu tahu aja lu kenapa. Jadi lu juga nggak resah gitu. Gue juga yang pas tahu itu, oh itu ternyata masalah gue. Dan itu yang lagi coba gue perbaiki sih. Belum sembuh, belum benar, tapi trigger-triggernya gue sadari dan gue coba untuk hindari. Tapi juga sama banyak- penjual es teh pernah marah lu? Nggak pernah ya? Kebetulan saya lebih banyak penjual kopi sih. Saya jarang minum teh saya. Kalau baru tahu kalau dia punya ini. Starling. Ini gue juga baru tahu nih. Tapi emang banyak kan kayak dulu Robin Williams orang kenal dia sebagai yang lucu-lucu, nyata di balik itu dia depres dan lain-lain. Depresi betul. Apakah lu depres juga? Gua juga. Waktu kecil ya? Iya. Kan udah jelaskan tadi. Iya, Tapi maksudnya gue ya di psikolog gue mengalami kondisi depresi memang. Dan gue nggak sadar karena kondisi orang depresi itu kayak orang males. Gue nggak tahu orang tahu atau enggak ya. Tapi lu ngobrol sama psikolog deh. Hoarding itu adalah salah satu symptoms. Berarti depresi. Radit males dong. Radit kan kerjanya main game mulu. Karena dia lah iya. Lu aja yang jawab ya, Dit, ya. Lu aja yang jawab nih, Radit Dit. mau kesini, Nanti kita udah kesini. Iya. Radit mau kesini. Iya. Gue sih takutnya kalau gue ya itu burn out. Itu yang gue takutin. Lu nggak pernah burnout? Burnout dalam bentuk apa Enggak. nih? Benar juga bisa ke depresi sih. Lu kalau tiap hari jadwalnya padat Ya. dan yang gue lakukan sekarang itu gue udah kurangin jadwal. Jadi kayak ke undangan itu seminggu sekali aja Ya. cukup. Kalau enggak gue udah gila kalau dimintain. Dan salah satu solusi gue untuk mengatasi itu liburan. Iya. Gue juga kalau ini orang nggak tahu ini tentang gue, tapi kalau gue habis kelar dari trip-trip kayak gini nih, gue tuh benar-benar sosial energi gue tuh Naik lusut lagi. banget. Iya, lusut. Orang kaget karena gue pikir Panji ekstrovert. Iya. Iya kan? Iya. Tapi orang yang menghabiskan waktu sama gue tuh tahu kalau lagi nggak ada orang tuh gue bener-bener diem sendirian aja. You're Makanya still human. At the end of the day, Sama, you're berarti still introvert human. juga ya. Lu butuh refreshing, lu bisa kerja keras, lu butuh any other things yang bikin lu kembali ke normal. iya. Makanya gue karena misalkan lagi di tengah-tengah kepadatan gue nggak bisa liburan, ya udah gue cari. Tadi malam gue habis minum wine sendirian. Karena buat gue itu penting. Nah, itu banyak orang yang nggak tahu bahwa seolah-olah kita robot. Iya. Kalau gua kan minumnya kan ini ya tubruk gitu. Terus habis itu gua sholat. Iya. Gua. Ya soalnya kan Iya, sure, lu sholat. memang kan ironisnya kan Tadi lu kesini sama mabok. ya kan memang ironisnya kan kita ngeliat Panji biasanya kalau di layar doang kan kalau penonton yang gak kenal kan mungkin katanya Panji lucu, orangnya bisa ngebanyol tapi still lucu. dia gak ada yang nyangka gitu di baliknya ternyata Cuman ada itu sendiri Jadwal gitu. dia yang begitu padat. Strugglingnya sendiri. Kalau gue bilang, lu tetap manusia gitu loh. Iya, Entah iya. lu pemain profesional, lu mau gaji 200 juta setahun atau 2 juta Kecil, setahun, iya. still mereka tetap manusia. Iya. Jadi lu tetap butuh yang namanya refreshing. Makanya liburan untuk itu penting banget. Tapi Mas Panji, what's your routine looks like di Nah. New York? Sebagai seorang yang normal nih kan, lu kan berkarirnya sekarang di comedy club gitu ya. Iya. Stand up tiap hari lah. Bawah kasarnya. lagi nih. Nah, karena beda lah Panji di Indonesia pasti brek gitu Oh kan. iya, Nah, iya, Panji dari di pagi New sampai York, malam. what's your routine looks like? Gue bangun jam 7 karena anak-anak gue berangkat jam 7. Iya. Anak gue yang cowok berangkat jam 7 sampai jam 7:04. Anak gue yang cewek jam 7:30. Jadi jam 7 gue udah bangun, mesen minum teh. Lu nggak antri mereka kan? Enggak, anak gue yang cewek berangkat jalan kaki ke sekolah. Oke. Oh, Anak dekat, gue yang ya, cowok ya, ya 15 menit jalan. Oke, oke. Anak gue yang cowok naik bis ke sekolah. Ya. Setelah mereka berangkat, gue biasanya mulai bikin podcast, ngumpul-ngumpulin episode. Gue punya 2 podcast, Him sama Work Life Trampolin.
Biasanya itu kemudian sampai makan siang nyiapin sendiri, terus udah gitu habis itu gue bikin monolog vlog. Terus habis itu udah biasanya gue mulai keluarnya tuh sekitar jam 2 atau jam 3 karena open mic dimulai dari sore ke malam. Itu setiap hari. Hari Senin adalah hari gue vacuum satu rumah, vacuum jatah gue, cuci piring jatah gue. Kalau Mila lagi nggak enak badan, berarti gue kemungkinan besar nggak open mic, karena gue mesti nyiapin makan malam, jadi gue yang masak. Karena kalau siang mereka dapat makan gratis di sekolahnya mereka, karena Amerika kan presidennya Prabowo juga. tapi emang makan gratis, nolong loh untuk orang hemat. Bener. Mesti ngeluarin budget makan siang tuh nolong banget. Ada susunya nggak di? Ada. Penting itu. Susu kotak segini. Iya, susu kotak segitu, iya, gua penting itu. Abis itu ya udah gue sore ke malam hampir selalu keluar untuk open mic, dan kalau udah keluar karena rumah gue jauh kan, gue tuh naik bis sekali, naik kereta 2 kali, 1,5 jam untuk nyampe Manhattan. Kereta itu Subway. Iya. Ya. 1,5 jam sampai Manhattan, jadi gue nggak mungkin open mic cuma sekali, sayang udah keluar jauh-jauh. Jadi gue 3 kali, kadang-kadang pulang jam 11 malam, kelar 10 malam Lu pulang jam 11 malam dari sana. ke Nyampe rumah Queens. 1:30. Enggak, bentar. Nyaman nggak? Aduh, nyaman udah nggak usah dipikirin. Satu kota Gue nggak nyaman itu berapa kali dari Queens ke Manhattan, ke hotel gue di Manhattan jam 10-11. Gue nggak nyaman loh. Iya. Asli gue gak nyaman. Kalau jam segitu ya. Apalagi kalau udah mulai winter. Gembel-gembel tuh turun. Iya, soalnya. turun. Iya. Mencari kehangatan. Anjing. Iya. Winter Hangat aja di kereta kita. Bukan pernah ngeliat gembel camping, men. Di kereta ada tendanya sendiri tuh, gue gila kali ini. Dan subway sana kan jelek banget karena udah Iya, tua iya, dari iya. tahun 60-an. Jadi makanya gue tanya, lu pulang Nyaman. jam 11 sampai sana. Itu definitely nggak nyaman, nggak aman. Perjalanannya- Nggak aman gue nggak tahu, tapi nggak nyaman pasti. Perjalanannya berapa lama Mas Panji? Dari lu misalnya open mic terakhir nih, udah tengah malam sampai balik lagi ke rumah lu 1,5 jam. 1,5 jam. Apa yang ada di otak lu ketika perjalanan pulang itu? Apa yang lu pikirin? Capek lah. Nangis gue. Enggak, Gue pernah. lu ngapain? Gue pernah ya. Kan gue kan punya Spotify playlist ya. Iya. Gue punya Spotify playlist judulnya Sebelum Melawak. Sebelum Melawak. Jadi playlist yang gue dengerin biar mood gue enak sebelum stand up. Tapi kadang-kadang suka ada lagu-lagu drama memang di situ. Gue ingat gue lagi pulang malam-malam, terus gue dengerin lagu soundtrack dari film judulnya Tik Tik Boom. Tik tik bu. Tik Tik Boom. Coba cari deh, ada soundtrack. Lagunya itu tentang orang yang berjuang ngebangun karir di New York juga, tapi dia sebagai artis Broadway, penulis Broadway. Nangis gue tiba-tiba. Lagi sini, nangis sendiri, gue bilang, anjing, fuck, ngapain gue di sini? Ngapain gue di sini ya? Tapi kadang-kadang gue mesti ngingetin lagi, this is your dream come true. Iya. You want this, right? Iya. Lu bilang lu pengen tinggal di New York, tinggal di New York tuh kayak gini. Iya. Bukan kayak Sex and the City. Ini Iya, bener, tinggal di New York, bener. Sex and the City. Iya. Ini dong. Gue pertama kali ke New York 2018 di Seks bersama City. di JFK, keluar JFK naik taksi, kok gembel gini ya? Karena belum masuk Manhattan kan. Baru pas lu masuk, jadi New York Manhattan itu juga enggak gembel, Iya, Coach. enggak. I mean Wow. sebagai turis kan kalau lu Iya, dari iya. wah heboh mewah lah. Iya, iya. Tapi once lu sering ke ya gembel. Ya, nggak ada yang orang nanya sama gue, enak nggak tinggal di New York? Nggak ada enak-enaknya, men. Tinggal di New York. Ya, bukan Nggak ada liburan, enak-enaknya, udah gila kali. Orang New York aja sebel sama New York. Makanya liburan cukup seminggu cukup. Iya, Terus balik bener, lagi. bener. Dan gue nggak kaget kalau orang setelah ke New York bilang nggak enak ya New York, nggak kaget gue, emang nggak enak sebenarnya. Cuman gue tahu perjuangan dia karena gue sendiri tahun 99 kesini bawa 2 koper $1,000 kos-kosan, nggak ada keluarga. I have to survive juga kan. Iya. Makanya gue bilang, gue kan baru pulang dari Portugal bawa 17 anak U15. Gue bilang sama mereka, ini mungkin pertama dan terakhir kali kalian ke Eropa atau ke Portugal. Jadi whatever you do, pada saat lu naik pesawat, lu enjoy the moment. Mereka dapat makanan, nasinya Portugal kan tetap beda. Dapat makanan olahragawan lah, nggak ada enak-enaknya. Tapi gue selalu bilang, lu enjoy the moment. Yang enak lu enjoy, yang nggak enak kayak dingin malam atau apa mereka nggak biasa. Lu enjoy aja. Gue 9 hari di situ. After 9 days, baru mereka merasakan bahwa baru mereka appreciate lah. Ternyata ya memang di dunia sepak bola kalau mau jadi pemain pro ya seperti ini hidupnya. Like it or not, dan relate kepada dia bahwa kalau lu mau jadi seorang Kevin Hart atau Trevor Noah,
ya bener-bener lu harus dari bawah. Makanya gue bingung ketika orang nanya gimana udah nyaman belum di New York. Dalam hati itu gue tuh mau berjuang. Nggak ada orang berjuang nyaman. Gue yakin pasti lama, tapi gue sama yakin lu akan sukses. Thank you coach. Nggak, Gue doain juga lu walaupun lama dapat jodoh coach. Nah, Lama ya. Walaupun lama. jodoh apa nih? Jodoh dalam dunia sepak bola. Jodoh dalam karir. Gue udah nikah dari 2002. Orang banyak gak, bahkan orang sampai sekarang nggak tahu kalau gue udah punya istri. Iya, ada yang belum tahu. Tapi gue nikah dari 2002. Iya. Tapi gue nggak punya anak. Karena somehow gue lebih percaya karma. Kalau lu bekerja keras, pasti dapat hasil yang positif. Jadi mau lu dizolimi, gue kurang dizolimi apa, kurang difitnah apa. Tapi I don't care. I just do it. Dan lu Iyalah. pasti berhasil. Iya karena atau hampir seumur hidup gue ngedaki sih. Jadi kalau nggak ngedaki tuh rada aneh rasanya. Iya. Kalau lu masuk comfort zone aneh kan? Aneh. Sama, gue juga begitu. Nggak betah kayak ada yang salah. Sama, gue juga gitu. Anxious. Kenapa enak ya? Iya. Aneh lu makanya. Zona nyaman itu kills you loh. Menurut gue. Iya bisa jadi. Dari lu nggak kreatif lagi. Itu kenapa gue diminta pelatih timnas, gue nggak mau. Gue mau jadi dirtek. Oh mungkin karena Tantangan itu baru. MU kayak gitu kali pengennya nanjak mulu ya. Oh iya. Bawah mulu ya. Oh iya karena Di itu kan bawah timnya mulu. dia Untung ada Resonet. untung ada Jimmy Remy di Untuk sini. Panji karena mumpung Panji ada sini, gua akan bacain tim-tim yang ada di atas MU sekarang. Yang harusnya nggak ada nih, ya. Ini gua bacain lagi nih. Kalau Panji udah tahu, kalau Panji pergi Baksono mungkin karena jet lag apa mungkin nggak tahu. Yang harusnya Harusnya nggak ada di atas Harusnya MU. di bawah MU. MU. Nih gue bacain ya. 1. Newcastle United. Bagus, bro. Nggak, tapi dia bagus, Gak bro. mungkin. Gak bro. mungkin. Terus. Oke, itu gak apa-apa. Shearer, bro. Debatable ya. Fulham. Gak mungkin. Namanya aja full. Enggak. Namanya aja Gak full nih. mungkin. Boleh lah kasih lah. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak Boleh mungkin. lah, namanya Nah udah, aja naik full. dikit ya. Naik dikit nih ya. Brentford, nggak mungkin. Di London itu supermarket, nggak bisa. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Bisa ngelawan juga Nggak ada udah. alasan. Terus, Gitu. terus. Di atas Brentford ya, Bournemouth, nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak. Bournemouth, nggak. Astagfirullahaladzim. Di London, Bournemouth itu. Saat ini itu janji Naik dikit nih ya. Brighton, ya nggak mungkin lah. Itu mungkin karena brightnya. Bright. Ya udahlah ini kita kasih atas dikit lagi. Aston Villa, ya Allah Aston Villa. Ngomong good evening aja tuh keselepet dulu. Evening gitu. Nggak mungkin Mas Panji. Naik lagi dikit nih ya. Nottingham Forest, ya Allah Nottingham Forest. Bro nggak boleh gitu. Robin Hood tinggal di situ. Robin Hood tinggal di situ. Gila. Itulah. Sepele lu ya. Ditutup dengan tim-tim yang ada di atas MU saat ini. Oke, gitu. Silakan Ji, tutup Ji. Tapi gila ya. Tapi sedikit lo gimana Nggak ngeliat ada MU? pertanyaan. Ngeliat musim ini gimana buat MU? Ada. Ngeliat musim ini. Iya, dengan Amorim lo lebih Manja. optimis apa enggak dibanding Ten Hag? Waduh. Siklus MU kan selalu gitu. Pelatih dicabut, tiba-tiba hujan gol. Iya. Pelatih baru masuk, hujan gol. Nah. Abis itu harapan kebangun. Iya. Begitu mulu, bener gak gue? Iya, selalu begitu. Udah kayak pola gitu. Tapi lu masih ngikutin MU. Ngikutin, tapi jadi You watch the game. Ya di Amerika Serikat itu Siang. Enggak, kalau siang mah masih nggak apa-apa, malah enak buat gua kan. Cuman masalahnya license untuk nontonnya tuh berubah-berubah mulu. Gua ngejar ke Peacock, ternyata nggak semua pertandingan. Terus pindah sekarang ke apa ya? Gue lupa. Jadi gua ngejar PR. Kalau nggak salah di NBC disiarinnya ya. Enggak juga coach. Jadi gue sampai ganti langganan berkali-kali ngejar MU tuh. Sampai capek juga nih. Ini gua. gue kasih lu tips. Jangan di sini dong, jangan di sini, off air. di Enggak, sini. presiden aja kemarin kan linknya link ini. Ya. Gue kasih lu tips untuk orang yang sering traveling. Jadi kalau gue kan sering keluar negeri, tapi gue kerja juga bikin konten. Kalau bikin konten kan harus nonton bola. Ya. Lu langganan video nggak? Enggak kan nggak bisa dibuka. Nggak, dengerin dulu. Bisa, kalau pakai. Lu langganan video kan murah. Iya. Lu langganan VPN Nah, yaudah yang itu. ada server Indonesia. Iya. That's the solution. Itu kemarin. Wherever you go, lu nonton video, nonton semua match whatever yang ada di video. Iya. Pakai server Indonesia itu ada. Kalau gue pakai Express VPN karena ada server Indonesia. Iya. Atau enggak ada solusi yang kedua.
lu minta link sama Yafet karena kita pasti live reaction, kita nonton, lu tinggal klik linknya, lu bisa dapat. Itu buat sama apa? Gak apa-apa, tetap bisa. Jadi itu solusinya. Jadi lu bisa nonton semua apps yang ada di Indonesia hanya modal VPN dengan server Indonesia. Ini ada built-in ya, built-in. Enggak ada. Karena kita pasti live reaction, Mas Panji. Karena semua big games pasti Yafet punya. Cuman yang kita limitasi sekarang adalah pertandingan Chelsea, kita nggak mau nyariin lagi. Karena Untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu. Lagi jago. Dia lagi, gua sama dia lagi Emang diserang sama beli Fed. berdua gol ya? Kalau Chelsea benar. Kalau gue sih I don't care. Oke, kita baca dulu pertanyaan dari para depot saya. Pertama dari Yoga Putra. Rizky Putra. Halo Bang Panji, kalau disuruh bikin materi stand up dari pertandingan bola, kira-kira pertandingan apa yang akan lo pilih dan kenapa? Disuruh bikin materi Spesifik stand up banget dari ini. pertandingan sepak bola. Oh, gue tahu Liverpool lawan MU. 7-0. 7-0, ya. Itu Enggak, bagus. yang kalah lawan City 6-1 ya. 6-1 ya. Iya. Tuh. Karena gue inget gue nonton itu. Di sana langsung. Apa Enggak, nonton? nonton. Gue nonton langsung Oh, pertandingannya. Komedi itu kan datang dari tragedi. Tragedi yang lu alami sendiri. Iya. Bisa tarik tuh kesedihan itu. Betul. Bisa tuh. Ya, dari Arif 29690, Bang Panji Pragiwaksono, lo kan dari dulu sering banget ya kritik pedas pemerintah. Pernah nggak dapat ancaman dari pro atau buzzer? Ada yang aneh, nyeremin banget nggak menurut lo? Seperti fans Chelsea yang masuk ke DM gue karena nggak bisa tag dia. Kira-kira itu- seperti itu. Itu aneh tapi nggak nyeremin kan? Ya enggak. Ada yang nge-DM gua, "Tolong bilang sama Koci suruh DM gua." Lah suka Pak. Ngomong langsung, Pak. Ada yang nyeremin ke DM dia, I love you bang, tapi cowok. Iya, sumpah. Itu ada. Sumpah ada. Gak serem, lu bersyukur. Ya, tuh bersyukur Masih nih. ada yang naksir sama lu. Baru lu banget kagak ada yang doyan sama ini juga. Kalau pernah dapat ancaman dari yang pro atau dari buzzer, ya sering. Tapi kan itu buzzer aja. Iya. Itu gue punya kemampuan untuk nandain mana yang perlu dikhawatirkan, mana yang enggak, dan kebanyakan sih enggak. Baiklah, Iqbal Perkasa. Bang, kalau Koci ditawarin jadi menteri, cocoknya jadi menteri apa? Nah, Oh, dia nanya ke gue. Masa Iya, kalau ngeliat dia betul, sih, iya. menteri apa? Gue pengennya, kalau emang harus ya, Ya. gue pengennya justru nggak ada hubungannya sama sepak bola. Oh, biar nggak bias gitu atau karena dia sama Chelsea bias gitu. Sama sepak bola banyak biasnya. Iya. Jadi kita taruh di Kemen PUPR. Karena Pembangunan umum dan perumahan rakyat. Karena Wah, Jakarta pindah Surabaya langsung gitu Pak. Di mana ada rujak cingur, semua kota dibangun anjing. Surabaya. Kenapa kita taruh di situ? Biar dia pusing. Langsung tiap hari kita diem mulu. Koci tumen jadi pendiam yang pusing. Lu ngurusin apaan ini? Pembangunan di tangan dia. Gak sempet nge-tweet, gak sempet bikin video ya. Iya. Kemudian dari Luffy G5C, Bang Panji pernah sebel gak sama Koci ketika belain Marcel dulu? enggak, Gua kita malah udah ngeliat- bahas kan itu. Iya, kita pernah bahas di Skakmat. Iya, Skakmat. Gue sih nggak pernah sebel sama siapa-siapa ya. Tapi karena gue ngeliat Koci lumayan nih, bela Marcel ajak main Skakmat, hadir dia. Dan Skakmat kita salah satu sama favorit banyak orang. Tapi tuh gue gak nonton Tapi lu terakhir kalah ya. kan, main Iya, main caturnya kalah ya? Main caturnya dia kalah. Iya. Ya gue seneng lu ngalahin dia. Ya, itu lebih karena Skakmatnya gue. Kalau lu fokus di talk show, lu longgar di catur. Kalau lu fokus di catur, mulut lu blunder. Salah ngomong. Iya. Coach emang pengen ngobrol aja soal bola. Lu tau nggak apa yang pas selesai tapping sama lu yang di situ, dia datang sini misu-misu tuh, anjing gua kalah main catur. Gitu. Bagian itunya yang dia saking kompetitifnya lo bayangin. Kompetitif banget. Kalau gue sih sebenarnya nggak pernah fokus ke caturnya karena tugas gue adalah mencari Menguliti lah. mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan gue. Jadi gue cecer terus gitu. Oke, terakhir untuk 2025 nih kita udah mau berganti tahun, apa goals lo di atau target lo di 2025 Bang Ada Panji? ini apa? Tadi nih? kan Anda membicarakan soal biaya hidup di New York. Nah. Itulah kenapa saya bikin tour stand up tahun depan. Oh. April sampai Agustus. Di mana Mas? Di mana aja? Kota mana? Sorry gue Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang. Ditutup di Jakarta di Indonesia Arena. Oh. 10.000 penonton Widih. di bulan Agustusnya. Tiketnya dibukanya 10 Januari Oke. 2025 Januari di mensrea.id. Oke. Oh. Mensrea itu benar-benar mensrea seperti terdengar aja Mensrea. mensrea.id. mensrea.id. Ya, itu sebuah pertunjukan stand up 100% ngomongin politik.
100% ngomongin Ya, politik. Dan Coach Justin. Durasi. Selip-selipin aja. Kenapa ada tiba-tiba Coach Justin? Pengen. Tapi itu ngomongin politik. Iya. Tapi itu durasinya berapa lama Mas Panji? Gue sih sejauh ini udah dapat 40 menit. Rencana gue sih 1/4, 1,5 jam. Nggak pengen lebih dari 1,5 Sebelum jam. lu yang tampil siapa? Gue punya opener namanya Danny Beller. Beller. Very good. Beller. Very solid. People will love it. Danny Beller. Oke. Baiklah, itu dia episode spesial bersama Panji Gokil. Pragiwaksono. Terima kasih sudah mampir ya. Udah Ya, masih udah thank you. mampir Terima Mas kasih Panji, thank you banget. Buat para The Pot Side, thank you banget yang udah nonton juga. Jangan lupa di-subscribe dan tolong di-support kita karena biar 2005 kita ada retainer juga. Ini sponsor resmi terus-terusannya selama sepanjang tahun lagi diusahain sama gua. Sama gue juga di acara YouTube gue. Iya. Ya, jangan lupa saksikan terus podcast saya tayang setiap hari Jumat jam 7 malam dan Spotify-nya hari apa, Bang? Hari Ya, Selasa tayang. ya. Jadi ya Masih tidak ada Spotify. ada. Jadi upload dulu di YouTube baru habis itu Tayang Spotify, Spotify, gitu. Oke, thank you. Lebar. Akhir kata Gak make money. Coach Justin, Hanif, Panji Suryono Ya, dan juga Panji Panji Pragiwaksono. Pragiwaksono pamit. Bye. Bye bye. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game. Ball 2, let's go. Jebolin 3, you still win the game.